Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman, sehat? Alhamdulillah, Nong, sehat. Ngelanjutin periksa kelompok yang kemarin ya. Mulai dari aku dulu ya, yang pengertian mediasi sama keuntungan. Sebenarnya punya aku nggak berubah sih, cuma ada sedikit tambahan-tambahan loh. Kan kemarin aku nyampeinnya yang itu ya, yang keuntungan cuma dari Christopher loh. Terus aku baca lagi ternyata ada lagi menurut ahli-ahli lain loh. Jadi tambahin sama aku. Udah sih kalau aku emang nggak banyak perubahan, cuma nama-nama. Kalau yang lain ada yang itu benar-benar dirubah, boleh disampaikan. Izin masuk ya, Nunung. Yang aku ada perubahan. Yang prinsip sama cirinya aku ada perubahan. Jadi yang prinsipnya itu aku pakai prinsip dasar, jadi cuma 5 gitu yang prinsip dasarnya. Terus sama yang bagian pengertian itu aku tambahin sama penjelasan, jadi siapa aja yang bisa jadi mediator di bawah pengertiannya itu aku ditambahin itu jadinya. Udah sih dari aku itu doang, kasih. Kalau dari aku ada perubahan banyak banget. Jadi kan kemarin yang tugas mediator itu aku nggak ngikutin perma yang terbaru. Kalau nggak salah kemarin aku ngikutinnya perma nomor 1 tahun 2008 deh. Nah, ini ternyata pas aku cari-cari lagi perma terbarunya itu yang perma nomor 1 tahun 2016. Nah, tugas mediatornya tuh lebih banyak lagi. Kemarin cuman berapa gitu. Nah, yang ini tuh ada 14 tugas. Gitu, dan berarti aku harus cari penjelasannya juga. Tuh, nanti kalian lihat sendiri, maksudnya banyak banget gitu. Kalau jelasin bisa lama. Tuh guys, kalau dari aku ada perubahan banyak. Kalau dari aku mungkin nggak ada perubahan, mungkin cuman kayak ada beberapa yang ditambahin kayak gitu sih. Cukup. Ya, aku izin masuk ya, Nung ya. Kalau dari aku juga nggak ada perubahan sih, paling cuma kayak nambahin penjelasannya dikit. Kemarin kan aku kayak belum nemu semua ya, baru kayak singkat-singkat gitu, dan itu juga kayak masih aku cari-cari lagi gitu. Paling nanti aku tambahin dikit-dikit sih di penjelasannya gitu. Oke deh. Kalian pengen itu nggak sih? Aku pengen dijelasin yang soal alur mediasi tahu? Ya nggak mau baca, pengen dijelasin aja. Bagiannya Silvi itu. Iya, Silvi mau bacain nggak? Kayak jelasin gitu loh. Jelasin nggak sih, Sil? Oke, aku sekalian share screen PPT-nya Bapaknya ya yang kemarin, Pak Antonius, yang tentang peradilan, alur peradilan Oh ya. iya. Nah, apakah sudah terlihat? Ini apakah sudah terlihat, teman-teman? Udah sih ya. Oke, bentar ya. Ini
proses mediasi yang berhasil di pengadilan negeri 30 hari diperpanjang 30 hari. Yang pertama tuh tahap pramediasi ya. Jadi tahap pramediasi, bentar ya, aku sambil buka buku dulu. Guys, aku mau nanya boleh nggak? Iya, boleh. Iya, jadi kan di bagianku kan tugas mediator itu kan salah satunya menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas. Nah, di permannya tuh aku nggak nemuin, maksudnya skala prioritas tuh maksudnya gimana, mana yang diprioritasin gitu loh, dalam pembahasan mediasi itu gitu loh. Oh, yang diprioritasin apa gitu, ada yang tahu nggak? Mungkin sambil nunggu jawabannya si Alma, aku boleh jelasin tahap pramediasi ini apa enggak? Iya boleh, jelasin aja Oke, nggak apa-apa. jadi tahap pramediasi itu ini loh kayak ada pemilihan mediator dalam rangka mediasi di pengadilan. Jadi pramediasi itu kayak kita tuh milih mediator, terus kayak ada cara penunjukannya juga, sama ada kewajiban menyediakan daftar mediator. Intinya pramediasi ini kayak lebih nyari mediatornya sih. Terus kalau pemilihan, jadi tahap pramediasi ini ada pemilihan mediator, terus nyerahin resum perkara. Jadi resum perkara ini kayak dari pihak tergugat sama yang penggugat itu sama-sama nulis resum tentang perkara itu, nanti dikasihnya ke mediatornya. Kenapa dikasih ke mediator? Karena tuh biar mediatornya tuh tahu apa sih masalah mereka. Jadinya pas dilakukannya mediatoran gitu, mediasi, si mediator nih paham apa sih masalah kedua pihak. Nah, terus nggak dikasih ke resumnya, nggak dikasih ke mediatornya doang, tapi juga ngasih ke kayak penggugat, kasih tergugat, tergugat kasih ke penggugat gitu resumnya. Terus habis itu ada pertemuan mediator. Jadi dipertemukan nih gitulah, dipertemukan mediator dipertemukan lah. Terus selanjutnya itu kaukus, jika perlu dapat mengundang ahli. Kaukus apa ya kemarin ya artinya teman-teman, kaukus? Bentar Sildi, aku ada nih. Kaukus itu pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya. Nah, kaukus ini tuh dilakukan agar para pihak dapat memberikan informasi kepada mediator itu lebih luas dan rinci, yang mungkin nggak bisa disampaikan pas bertemu dengan pihak lawan gitu loh. Jadi kaukus ini biar pertemuan lah intinya, kayak si tergugat ketemu mediator, terus penggugat ketemu mediator gitu buat ceritain tentang mereka gitu ya? Iya, satu-satu dulu, jangan digabungin tergugat sama penggugat gitu loh. Oh, jadi ini juga, oh iya iya, jadi pertemuan mediator ini dengan kaukus gitu ya? Jadi belum bertemu lah nih penggugat sama tergugat di bagian sini ya? Iya, tapi kalau dari yang aku baca tuh, jadi itu tuh sebelum diadain mediasi, ditanyain dulu sama si tergugat sama penggugatnya mau diadain kaukus nggak. Itu yang aku paham. Itu. Begitu ya Alma. Sambil belajar ya aku ya. Tolong dikoreksi ya guys kalau salah. Aku juga sama-sama belajar guys.
Nah, terus misalnya kesepakatannya tercapai, nanti dibuatin surat perdamaian apa ya? Oh iya ya, oh iya, iya buat terus menghadap hakim dengan akta kaukus. Ya kalau jadi kesempatan tercapai menghadap hakim terus dikuatkan dengan akta bukan akta kausus pencabutan gugatan atau perkara telah selesai. Oh jadi nanti hadapin hakim terus ngomong kalau gugatan itu nggak jadi di ini ya, nggak jadi diajuin gitu ya. Oke, mungkin kalau alur ini bakal aku lebih dalamin lagi ya nanti ya. Maaf, mungkin kurang lancar ya. Iya sih, terus catatan aja, dilihat aja permainan terbaru. Takutnya kamu lihatnya yang lama, jadi nggak update gitu loh. Permain terbaru itu yang tahun 2000 berapa ya, Alma? 2008 atau 2016. 2016? Oh, oke. Kemarin aku udah kirim di grup. Oke, udah aku catat kok biar cari perma. Nah, ini kalau mediasi gagal, jadi mediatornya tuh wajib kayak nulis secara tertulis kalau mediasi itu gagal, terus ngasih tahulah ke hakim. Kan kalau berhasil juga dikasih tahu hakim, kalau gagal juga dikasih tahu hakim. Terus akhirnya sidang itu walaupun pada tahap hakim berwenang untuk mendorong perdamaian. Tegang waktunya itu 14 hari. Gitu sih teman-teman. Mungkin aku bakal perdalamin lagi yang tahap-tahap mediasi ya teman-teman. Ada sih, ada bacaan. Cuman ini aku baca ini tahun 2016 sih. Itu berarti mungkin ya itu yang terbaru 2016. Aku searching perma lain ada nih, itu sih yang terbaru tentang mediasi. Sama nggak tabnya kayak yang tadi yang di share PPT? Iya, di perma nomor 1 tahun 2016 itu ada tahapan pramediasi. Kalau di buku pakainya dasar itu ya berarti udah sama. Teman-teman kira-kira kan di sini kan ada tulisan kan tahap akhir proses mediasi. Nah, di sini tuh ada tidak layak mediasi, terus ada mediasi dinyatakan gagal, mediasi mencapai kesepakatan, terus mediasi tidak mencapai kesepakatan. Jadi ada 4 itu disebutin nggak ya? Ini tahap akhir proses mediasi sih. Kalau dari aku sih pendapat aku disampaikan aja. Soalnya kemarin aku kemarin tuh aku nemu kok kalau misalnya tidak layak itu kenapa gitu, bentar. Oh, iya sih. Kalau tidak layak, pihak menurut aku juga dijelasin dikit aja sih nggak apa-apa, kayak dijelasin intinya gitu, nggak usah terlalu panjang lebar juga, nggak apa-apa sih. Oke. Yang kayak salah satu pihak berperkara mengundurkan diri dan tidak ada itikad baik gitu, singkatnya gitu kan. Iya. Mungkin nanti tinggal dijelasin aja yang lebih rincinya. Nih, kalau di aku, catatan aku tuh, tapi aku nggak tahu ya ini masih udah sesuai sama perma terbaru apa enggak. Kalau nggak salah ini aku lihat itu jadi perma lama deh. Kalau nggak layak itu, nggak layak tuh maksudnya nggak layak untuk dimediasi kalau di dalam sengketa yang lagi dimediasi itu melibatin aset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang enggak disebutkan dalam surat gugatan gitu. Sehingga karena nggak disebutin dalam gugatan si yang pihak berkepentingan itu, jadi itu nggak bisa jadi pihak dalam mediasi kan karena nggak disebutin gitu loh. Nah, karena
nggak disebutin itulah, jadinya mediator bisa nyampein kepada para pihak dan hakim bahwa pada para hakim pemeriksa bahwa perkara tersebut nggak layak untuk dimediasi dengan alasan para pihak nggak lengkap gitu. Itu kalau nggak layak berarti pihaknya nggak lengkap. Oh, jadi intinya nggak layak tuh nggak lengkap lah pihak mediasinya. Itulah intinya ya. Iya, Terus surat nggak layak itu juga nggak layak mediasi itu juga dibuatin sama mediatornya ternyata. Intinya surat-surat itu surat hasil yang nulis itu mediatornya ya. iya, kalau dari bagianku itu memang tugas mediator buat nyatain gagal dan nggak layak. Oke. Guys, aku sambil nyari materi aku yang kemarin ya buat nambah-nambahin. Hmm, ada yang mau nyampaikan materinya lagi yang banyak perubahan kemarin? Biar Iya, teman-temannya diskusi. aku tadi kan nanya yang ini, apa, yang itu loh, yang menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas. Itu aku masih nggak ngerti dan aku belum nemu maksudnya itu skala prioritas, maksudnya yang diprioritasin itu apa ya gitu loh. Apakah permasalahannya atau pihaknya? Masalahnya kan kalau mediator itu kan nggak boleh berpihak dan netral kan. Nah kalau misalnya ngeprioritasi salah satu pihak kan kayak gitu jadi keberpihakan kan.